Pergi ke pasar membeli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ila qoyan, syukran ila hidayah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan panitia yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa yang berada dimanapun yang insya Allah calon penghuni syurga. Amin Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran the King of the King, the Lord of the World, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan dua hal kontroversial antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adilul Islam. Pemirsa yang berbahagia, tak kenal maka tak harus. Perkenalkan, nama saya Cynthia, delegasi dari SNV Kebal-Reja 2. Perkenalkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangun Generasi Milenial yang Berkarakter. Pemirsa calon penghuni surga, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna, kehidupan penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar, pemuda juga memiliki semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena inilah Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Sehingga telah wajar pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet di masa perjuangan yang akan datang. Pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita melihat di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi sehingga pemuda dianggap sebagai pemersatuan yang sungguh pemuda. Pemirsa yang berbahagia, sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi sekarang. Kemerosotan moral kian merajalela, seolah menjadi kultur bahkan dengan tingkat antara hak dan batin. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara motivasi. Sekelompok orang sepakat mati bersama dengan minum oplosan. Bahkan pemirsa, masih banyak segelombol pemuda di jalanan sana yang berambut gimbal dan cukuman, belaga artis terkenal padahal otaknya normal. Inilah potong kehidupan yang dilakukan oleh pemuda zaman sekarang. Kemerosotan moral tak boleh kita biarkan, apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa. Terlebihnya menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Saya berbahagia, makanya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional sekarang sudah mulai radikal dan liberal. Bahkan sikap sosialisasi kami menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel jadi mainan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Betul? Sangat jauh berbeda kan? Orang-orang semakin berlomba-lomba mendapatkan kesenangan, sementara urusan akhir tak terpikirkan. Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Arba'in Nawawi Safifah 54, 3 baris dari atas. Dalam tastahi masna masyita, jika kamu tidak mau, hiduplah sesuka hatimu. Pemirsa calon penghuni surga, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap. Dengan cepat merubah keadaan, kemerosotan moral kian merajalela, kebaikan sudah diabaikan, kemungkaran kian diagungkan. Salah satu penyebabnya adalah pilkif negatif dunia modern. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di era modern seperti ini, pemirsa? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi di era modern seperti ini, pemirsa? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe, kantas, malam-malam putung. Kita rapatkan barisan, kita galakan amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Oleh karenanya, pemuda zaman sekarang harusnya siap tampil di depan. Pemuda zaman sekarang harusnya jadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi butuh pemuda yang berotak London dan hati masjid haram. Tunggu kecap yang gunung batu,